kalau korinahnya seruan yang bersifat ghairu jazim, ya. Ghairu jazim maknanya apa, Pak? Ya, tidak tegas. Jadi kalau perintah hukumnya sunnah. Kalau larangan hukumnya makruh. Jadi tidak sampai kepada wajib dan tidak sampai kepada haram. Ya, kalau perintah itu sunnah saja dia. Ya, nah ini korinahnya apa? Korinahnya adalah kalau itu perintah ibadah atau contoh ibadah dari baginda Nabi, nah perintah itu tidak mengandung ancaman. Ya, banyak sekali yang sudah sering kita lakukan, puasa sunnah itu tidak ada ancaman. Jadi kalau tidak melaksanakan tidak berdosa. Ya, puasa sunnah, sholat sunnah misalnya. Ya, itu yang terkait dengan ibadah. Atau kalau di dalam muamalah misalnya ada ya ketika baginda Nabi mengatakan tabassumuka fi akhi wajhika, maaf, fi wajhi akhika laka sadaqatun. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu bagimu adalah sedekah. Ini perintah, Pak. Ya, ini perintah, tapi tidak ada ancaman dari baginda Nabi kalau enggak senyum di depan saudaranya terus ada hukumannya, tidak. Ya, tapi itu perintah. Perintahnya sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala. Ya, artinya kita memberikan wajah yang cerah, ya, gembira, artinya ramah kepada saudara atau kepada tetangga, itu pahala. Ya. Innallaha nadzifun wa yuhibbun nadzafah misalnya. Allah itu bersih dan Allah mencintai yang bersih-bersih. Allah mencintai kebersihan. Itu memang tidak ada ancaman, tapi kalau orang menjaga kebersihan itu pahala, ya, sangat besar pahalanya. Jadi orang Islam diperintahkan untuk menjaga kebersihan. Ya, jadi itu beberapa korinah untuk hal-hal yang sifatnya sunnah. Kalau yang makruh, ya, larangan. Tapi kalau dilakukan tidak ada sanksi, ya, tidak ada hukuman. Ya, misalnya apa di kitab ini kemarin kita ngasih contoh, ya, ya rokok itu ikhtilaf ya. Jadi ada yang memakruhkan, ada yang memubahkan. Jadi dilihat dari beberapa kondisi, ya. Jadi ada yang ulama memakruhkan, ada yang memubahkan. Nah, kalau yang ada di kitab ini tabatul, ya, tabatul apa? Menjomblo, membujang atau menjomblo. Nah, itu di dalam memang ada ketika Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang membujang atau orang-orang yang tidak menikah itu baginda Nabi mengatakan laisa minni, bukan golonganku. Ya, tapi di dalam riwayat-riwayat yang sahih ternyata ada beberapa sahabat yang tidak menikah. Ya, dan tidak ada sanksi, tidak ada hukuman, ya. Jadi seperti yang saya katakan mungkin itu ada kondisi-kondisi tertentu, ya, ketika kapan seseorang itu wajib dia menikah, tapi bisa jadi dia sunnah, atau bahkan kalau misalnya dia merasa dengan menikah itu karena terkait dengan dia tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, kemudian dia menunda untuk menikah dulu atau memutuskan untuk tidak menikah, mungkin bisa jadi tidak dosa, dia tidak berdosa, ya, karena dia takut kalau dia menikah istrinya atau anaknya nanti terlantar misalnya, ya. Tapi tetap dia harus berusaha, ya, untuk mempunyai pekerjaan kemudian mengikuti sunnah Nabi, yaitu menikah. Tapi untuk orang-orang yang punya kemampuan, ya, dia punya pekerjaan layak, ya, bisa menghidupi keluarga dan seterusnya, bisa jadi hukumnya wajib buat dia. Ya, nah, tapi dalam beberapa riwayat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada beberapa sahabat yang tidak menikah, ya, sampai wafatnya. Dan beberapa ulama besar juga ada yang tidak menikah. Imam Nawawi itu tidak menikah. Ibnu Taimiyah itu tidak menikah sampai dengan wafatnya mereka. Jadi hidup mereka walau alam yang diwakafkan untuk ilmu, ya. Sehingga dalam catatan sejarah mereka adalah para ulama-ulama besar yang tidak menikah. Tapi tetap bahwa menikah itu adalah sunnah Nabi, ya, sunnah dari baginda Nabi yang ketika seseorang melaksanakan sunnah
Nabi dalam hal menikah ini, maka itu pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya besar sekali. Ya, jadi tabatul atau membujang. Ya, laisa minni itu artinya bukan bagianku, bukan bagian dariku, bukan bagian golonganku, bukan umatku. Nabi memang ada menyatakan dengan ancaman seperti itu. Artinya apa? Sunnahnya itu bisa jadi sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dikuatkan untuk menikah itu. Ya, tapi memang dalam beberapa riwayat Nabi tidak memberikan sanksi ya atau memberikan hukuman ketika ada sahabat yang tidak menikah sampai wafat.